Diaktifkan kameranya. Mau saya screenshot untuk absen ya. Belum semuanya ya, Dek ya, yang aktifin kamera ya. Suara saya terdengar jelas nggak, Dek? Terdengar dong. Terdengar dulu. Halaman pertama saya ambil gambar ya. Satu, bentar ulangi. Satu, dua, tiga. Halaman kedua, satu, dua, tiga. Halaman ketiga, satu, dua, tiga. Keempat, satu, dua, tiga. Oke, kita mulai ya, Dek. Mohon maaf, jadwalnya mundur-mundur terus. Hari ini kita belajar tentang CAH ya, Dek ya. Pada ngantuk nggak nih? Di sana hujan nggak, Dek? Hujan, dokter. Hujan, Dok. Enaknya tidur ya, Dek ya. Jangan tidur dulu loh ya. Ini didengerin dulu ya sebentar ya. Nanti kuliah jam berapa? Yang berikutnya?
Jam berapa, Dek? Jadi saya harus menyelesaikan 14.40 kuliahnya. dok. Jam berapa? 14.40 dok. Oke, masih ada 60-80 menit ya. Nanti kita bagi jadi dua kuliah. Saya Dokter, mohon maaf suaranya putus-putus, Dok. Suaranya dok. Dokter, mohon maaf suaranya putus-putus, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas anak SNK Teri Dia. Bos, jelas? Mohon maaf, Dokter, suaranya putus-putus, Dok. Belum bersuara saya, Dek. Sebentar. So I say. Oh, Zainul 5 anjir.
Suara saya sudah jelas, Dek? Ya, dokter. Sudah ya? Jelas ya? Kurang keras apa enggak? Jelas, dokter. Oke. Kita mulai ya, Dek. Slide-nya terlihat. Sudah terlihat, dokter. Oke, kita mulai ya, Dek ya. Jadi pada hari ini kita belajar tentang apa yang disebut dengan CAH. Jadi singkatannya congenital adrenal hiperplasia atau kalau bahasa Indonesianya hiperplasia adrenal congenital ya. Jadi di sini kalian nanti kalau sudah jadi dokter nanti kalian mesti bisa mendiagnosa dini ya. Terus kemudian kapan sih kalian harus merujuk kasus-kasus seperti ini? Tidak menutup kemungkinan nanti kalian praktek itu kalian ketemu dengan kasus begini, terutama dokter-dokter di IGD itu, Dek. Nanti dokter di IGD ada keluhan bayi datang dengan keluhan muntah saja bisa mengarah ke arah CAH ini. Jadi nanti kita membahas tentang diagnosa CAH, tata laksana CAH, apa yang disebut dengan krisis adrenal, kemudian konseling genetik pada kasus ambigus genitalia dan CAH. Untuk CAH sendiri merupakan suatu kelainan genetik, Dek. Jadi diturunkan secara autosomal resesif. Untuk angka kejadiannya sebenarnya cukup jarang ya, 1/10.000 sampai dengan 1/20.000 kasus. Nah, si CAH ini merupakan suatu kelainan, jadi ada yang namanya kelenjar adrenal atau disebut dengan kelenjar anak ginjal, jadi letaknya di atas dari ginjal ya. Nah, di sini untuk CAH sendiri itu disebabkan karena adanya defek dari salah satu 5 tahap enzimatik yang ada. Di sini enzim-enzimnya itu ada 5 ini ya. Jadi yang pertama 21 hidroksilase defisiensi. Kemudian ini yang lainnya. Nah, angka yang paling banyak untuk defisiensi adalah sekitar 90% itu dari 21 hidroksilase defisiensi, Dek. Kemudian untuk patofisiologi dan patogenesis. Jadi CAH itu melibatkan 3 steroid penting dari kelenjar adrenal ya. Di sana dia mengatur yang namanya kortisol, ini jenis glukokortikoid, kemudian aldosteron, ini mineralokortikoid dan androgen adrenal. Nah, si kortisol ini sendiri itu dia bisa membantu menanggulangi stres, emosi fisik, kemudian
juga mengatur kadar gula darah, kemudian menjaga tekanan darah, dan penyembuhan sakit atau luka. Kemudian untuk yang kedua, steroid yang kedua adalah aldosteron. Di sini dia membantu dalam regulasi garam dalam tubuh melalui ginjal. Untuk yang selanjutnya berupa androgen adrenal, fungsinya itu untuk membantu pertumbuhan tinggi badan. Nah, di sini seperti halnya hormon testosteron itu mengontrol tanda-tanda seks sekunder pada saat anak-anak itu pubertas. Jadi nanti yang bisa dipantau adalah yang awal-awal itu adalah terutama pertumbuhan pada rambut pubis. Untuk penurunannya autosomal resesif nanti untuk ini dijelaskan di terakhir. Nah, ini untuk patofisiologinya. Jadi sebenarnya untuk CAH ini sendiri itu dipengaruhi dari kolesterol D. Nanti untuk kolesterol itu dia akan berubah menjadi aldosteron, kemudian berubah menjadi kortisol maupun berubah menjadi testosteron. Nah, di sini untuk mengubah kolesterol menjadi aldosteron itu ada enzim yang namanya 21 hidroksilase, di mana kalau pada kasus-kasus CAH ini untuk enzim 21 hidroksilasenya ini terganggu sehingga dia akan menurunkan kadar aldosteron. Kemudian untuk kolesterol selanjutnya dia untuk enzim 21 hidroksilase dia mengubah sebenarnya 17 hidroksiprogesteron menjadi kortisol. Di sini apabila terganggu, maka dia kadar kortisol juga bisa menurun atau rendah, ya. Kemudian kolesterol juga bisa menjadi testosteron. Jadi nanti kalau pada kasus-kasus CAH itu 21 hidroksilasenya ini terganggu sehingga akan terjadi penurunan jumlah kortisol maupun aldosteron dan akan terjadi peningkatan jika ini terhambat. Kemudian dia akan meningkatkan kadar dari testosteron. Ya, jadi defek utamanya itu sintesis kortisolnya turun. Kemudian untuk proses CAH ini dipengaruhi juga dari hipotalamus dan hipofisis, di mana di hipotalamus itu menghasilkan hormon CRH ini ya, corticotropin releasing hormone. Dan di hipofisis anterior itu menghasilkan ACTH, adrenocorticotropic hormone. Kemudian hormon-hormon ini nanti akan mengatur pada kelenjar adrenal sehingga dia akan menyebabkan feedback negatif. Nanti di belakang ada gambarnya. Kemudian untuk tata laksana dari penyakit ini itu cukup sulit deh, karena untuk awal-awal bisa saja nanti untuk menentukan jenis kelamin pun pada bayi baru lahir bisa kadang kita harus benar-benar teliti itu deh ya, bisa terjadi ambigus genitalia jika dia perempuan deh. Jadi jika ada bayi baru lahir kalian mesti lihat benar-benar ya ini kira-kira apakah nanti untuk klitoris yang membesar atau dia benar-benar organ genital laki-laki, penis atau dia klitoris ya. Nanti kalian mesti perhatikan benar-benar karena akan mempengaruhi untuk kedepannya untuk diagnosa selanjutnya. Kemudian untuk diagnosa dari CAH ini sebaiknya memang kalau untuk mendiagnosa sebelum terjadinya krisis hipertensi. Kemudian untuk mendiagnosa ini itu untuk menentukan ini tuh perempuan atau laki-laki karena ini yang sering sekali mengecoh untuk terjadinya ambigus genitalia ya. Kemudian nanti harus dilakukan konseling genetik karena bisa kemungkinan saudara yang lainnya juga sebagai karier. Kemudian untuk identifikasi terjadinya resiko terhadap tumor gonad. Nah, untuk menegakkan diagnosa dari CAH ini sendiri itu kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan dengan mengetahui hormon ACTH tadi, kemudian mengecek kortisol, aldosteron, 17 hidroksiprogesteron, testosteron, dan urin 17 ketosteroid. Jadi ini kalian sekedar tahu aja ya, ini cukup susah untuk kasusnya. Cuma nanti kalian mesti tahu gejalanya apa, kemudian kira-kira pemeriksaannya yang bisa terjadi apa, dan kalian mengedukasikan harus dilakukan pemeriksaan ini, kemudian kalian segera lakukan rujukan.
Kemudian untuk kewaspadaan pada bayi-bayi yang dengan gejala-gejala pada CAH ini, dia datang itu ke IGD dengan keluhan bisa hanya diare dan muntah. Ya, diare dan muntah hebat sering, kemudian bayinya atau anak tersebut keluhannya sampai dengan dehidrasi, atau bahkan datang itu bisa dengan shock hipovolemik yang disebabkan karena diare dan muntah hebat. Kemudian datang dengan hipoglikemi atau dia terjadi kenaikan tensi. Jadi terjadi hipertensi. Nah, ini untuk melakukan diferensial diagnosa dari ini suatu mengarah ke CAH atau tidak, ya tetap harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tadi. Nah, ini ya, jadi kalau pada pituitari atau hipofisis anterior dia menghasilkan ACTH, dia akan membuat feedback ke kelenjar adrenal. Nanti di sana dia akan menghasilkan kortisol dan androgen ya. Di sini kalau dia kortisolnya rendah, dia tidak bisa feedback negatif pada hipofisis sehingga ini hormonnya sudah cukup nih. Nah, kalau misalkan dia produksinya terganggu, kemudian rendah, otomatis dari hipofisis dia akan mengeluarkan terus-menerus sehingga nanti akan menyebabkan si hormon-hormon androgen akan juga berpengaruh. Sehingga keluhannya biasanya nanti kalau dia terganggu dari hormon-hormonnya ini, kortisolnya kok dia rendah, ya nanti dia akan mengganggu pada proses di tadi tekanan darahnya tiba-tiba dia tinggi atau dia tiba-tiba keluar keluhan-keluhan muntah. Nah, ini untuk penegakan diagnosanya. Jadi di sini untuk pemeriksaan fisik, kalau untuk kelainan sih tidak ada, tapi kalian mesti lihat nanti untuk pemeriksaannya bisa saja dia ada klitoromegali. Jadi kalian nanti bingung nih antara dia itu ini kok agak menonjol, tapi ini sebenarnya laki-laki atau perempuan ya. Jadi kalian nanti mesti lihat ini suatu klitoris atau genitalia laki-laki ya. Kemudian untuk tanda vitalnya terjadi krisis adrenal, jadi dia bisa terjadi shock hipovolemik tadi, ada tanda-tanda dehidrasi pada anak, kemudian bisa tekanan darahnya sangat tinggi. Kemudian untuk laboratorium penegakannya dengan pengecekan tadi 17 hidroksiprogesteron, kemudian bisa pengecekan elektrolit. Kemudian untuk menentukan kalau memang untuk memastikan laki-laki atau perempuan ya tetap harus kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Apalagi juga kalau misalkan perempuan juga kita harus memastikan apakah memang uterusnya terbentuk atau tidak. Nanti membutuhkan pemeriksaan ultrason, kemudian membutuhkan CT scan. Kemudian untuk kasus-kasus CAH ini juga dia akan bisa menyebabkan pubertas prekok. Nah, ini mesti dilakukan pemeriksaan bone age atau usia tulang. Nah, ini tadi untuk menentukan derajatnya dari klitoromegalinya ya. Jadi ada yang namanya skala Prader, Dek. Untuk normalnya harusnya klitoris tidak terjadi pembesaran. Kemudian untuk Prader 1 itu dia genitalia eksternal wanitanya klitoromegalinya tidak terlalu besar ya. Nah, ini di sini untuk yang derajat 5 dia hampir menyerupai dengan genitalia laki-laki. Nah, kalian mesti hati-hati kalau yang derajat 4 pun sudah mulai seperti ini ya. Nah, kalian mesti nanti ngiranya oh laki-laki. Jadi kalian harus benar-benar lihat itu suatu klitoromegali atau ya laki-laki. Nih ya, Dek, nih. Jadi bisa gambarannya seperti ini. Kemudian untuk algoritma langkah diagnosa CAH pada saat neonatus, nanti kalau pada bayi yang lahir dengan adanya ambigus genitalia, kemudian terjadi hiperpigmentasi pada area labia mayor atau daerah skrotum ya. Kemudian ada keluhan-keluhan muntah, kemudian dehidrasi, ada keluhan gagal tumbuh, ya tetap harus dilakukan analisa kromosom.
Jadi untuk menentukan laki-laki atau perempuan. Kemudian kalau bayi laki-laki dengan hiperpigmentasi, jadi area genitalianya, sekitar genitalianya terjadi hiperpigmentasi, kemudian ada muntah, ada dehidrasi, ada gagal tumbuh, disarankan tetap untuk dilakukan pemeriksaan elektrolit dan 17 hidroksiprogesteron. Kemudian sekarang itu sudah ada yang namanya screening bayi baru lahir, Dek. Jadi kalau pada bayi baru lahir dalam 24 jam pertama itu sudah dilakukan pengecekan. Salah satunya itu 17 OHP ini, hidroksiprogesteron, kemudian ada screening hipotiroid kongenital juga ya. Kalau screening sudah langsung positif ya kita mengarah ke defisiensi 21 hidroksilase enzim ini ya. Tapi kalau ini tadi dilakukan pengecekan natrium kalium elektrolitnya, kemudian elektrolitnya normal, tapi dia peningkatan dari enzim 17 hidroksiprogesteron, ya dia mengarahnya ke jenis yang defisiensi 21 hidroksilase, tapi tipe yang bukan kehilangan garam. Nanti ada untuk tipe-tipenya, Dek. Nah, kalau dia elektrolitnya ada gangguan, natriumnya rendah, kaliumnya tinggi, enzimnya si 17 hidroksiprogesteronnya tinggi, ya kita mengarahnya ke defisiensi 21 hidroksilasenya yang tipe kehilangan garam. Nanti kita bahas lagi untuk selanjutnya. Untuk jenis dari CAH itu sendiri ada tipe klasik dan non-klasik. Untuk yang klasik itu biasanya gejalanya sangat berat ataupun berat. Kalau yang sangat berat, biasanya dia tipe yang short boosting. Jadi dia sudah kelihatan sebenarnya sejak prenatal. Jadi pada saat lahir dia sudah langsung kelihatan dari genitalianya itu ada ambigus genitalia pada perempuan. Untuk yang kasus berat, klasik yang berat, ini tipe non-short boosting. Dia untuk virilisasinya sederhana, jadi ada ambigus genitalia, tapi dia untuk derajat Prader-nya biasanya tadi tidak terlalu tinggi ya, bisa derajat 1-2 tadi. Kemudian untuk yang ringan itu jenis yang non klasik, jadi dia yang non short boosting, ya biasanya awitannya itu postnatal. Kemudian untuk gejalanya sangat lambat, jadi nanti ditemukan ada prematur pubic hair, kemudian untuk peningkatan dari pertumbuhannya, berat badannya naiknya sulit, kemudian ada tanda-tanda hirsutism, kemudian ada gangguan-gangguan pada menstruasi. Nah, itu mengarahnya ke tipe-tipe yang non-klasik. Nah, untuk CH ini manifestasi klinisnya tergantung dari proses yang mana. Kemudian yang pertama itu ada proses aldosteron dan kortisol defisiensi ini. Untuk pembahasannya cukup berat ya, Dek. Untuk sekedar tahu aja ya, Dek. Untuk yang kedua ada yang prenatal androgen excess, kemudian yang ketiga ada postnatal androgen excess. Untuk CAH yang jenis pertama itu yang karena adanya aldosteron dan kortisol defisiensi tadi ya dari hormon jadi si enzim dulu enzim 21 hidroksilase tadi jika terjadi defisiensi maka terjadi defisiensi dari aldosteron dan kortisol tadi yang perubahan dari kolesterol tadi. Nah, kalau terjadi defisiensi ini kan tadi jenisnya yang berat, yang tipe short boosting, biasanya ditandai dengan gejala-gejala kehilangan berat badan yang progresif. Jadi nggak naik-naik nih berat badannya bayinya. Kemudian anoreksia, kemudian ada dehidrasi, lemah, datangnya dengan hipotensi, hipoglikemi, yang pemeriksaan elektrolit yang paling terlihat adalah terjadi hiponatremi dan bisa terjadi hiperkalemia. Kemudian untuk gejala-gejala ini biasanya terjadi pada bayi usia 2 minggu. Nah, di sini kalau untuk hasil laboratorium, dia terjadi peningkatan dari ACTH. Kemudian untuk yang kedua, prenatal androgen excess. Jadi di sini untuk 17 hidroksiprogesteron, di sini kadar dari testosteronnya tinggi. Nah, untuk
pada keadaan yang ini bisa terjadi pembesaran klitoris sehingga sering sekali dikira penis, ya. Kalau pada CAH yang laki-laki seringnya itu nggak terlalu kelihatan di gejala-gejalanya. Jadi dia nanti datangnya hanya keluhannya muntah-muntah, diare-diare terus-menerus, hebat, kemudian berat badannya nggak naik. Nah, ini untuk yang prenatal androgen excess. Kemudian untuk postnatal androgen excess di sini dia terjadi kelebihan androgen setelah lahir. Kalau pada laki-laki pertambahan ukuran penisnya kalau penambahan ukuran penisnya bertambah tapi untuk testisnya tidak. Kemudian kalau untuk wanita pada keadaan-keadaan ini terjadi pembesaran mame, kemudian tapi untuk menstruasinya tidak ada, belum ada. Disebabkan karena terjadinya supresi dari androgen. Kemudian pada kasus wanita yang kasus postnatal androgen excess ini biasanya pada wanita tersebut ada akne, kemudian pembesaran klitoris yang progresif. Bisa jadi ada disfungsi dari ovarium juga. Nah, ini untuk contoh kasus klitoromegali pada anak perempuan. Ya, jadi memang kelihatannya begini, Dek. Jadi kalau nanti kalian periksa bayi, mesti kalian lihat benar-benar ya, ini klitoromegali atau penis ya. Nanti kalau dilihat sekilas saja tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan, nanti kalian kiranya oh ya ini laki-laki nih. Kalau dari atas kelihatannya laki-laki, padahal seperti ini bisa klitoromegali. Ini tadi untuk etiologinya, jadi penyebabnya adalah defisiensi enzim tadi, 90% kasusnya yang ini. Kemudian untuk tipenya CAH, tadi ada klasik dan non-klasik. Nah, ini contoh lain lagi ya. Jadi terjadi hiperpigmentasi, jadi ada hiperpigmentasi di area ini. Kemudian anaknya itu cenderungnya akne vulgaris, jadi banyak jerawatnya. Kemudian rambut-rambut di daerah pubisnya. Ini kalau di derajatkan tenor 4. Kemudian untuk panjang klitorisnya cukup panjang 4,5 cm ya. Kalau dilakukan pengecekan testosteronnya tinggi. Ya, padahal ini anak perempuan ya. Kemudian untuk tipe short boosting. Jadi di sini tadi karena adanya defisiensi 21 hidroksilase enzim, dia menimbulkan gejala-gejala penurunan nafsu makan, muntah, letargi, gagal tumbuh, bahkan bisa terjadi shock hipovolemik. Nah, kalau jenis yang ini, yang tipe klasik short boosting ini, dia sampai dengan bisa menyebabkan krisis adrenal. Krisis adrenal ini gejala kegawatan ya, Dek. Jadi, kalian mesti nanti kalau ketemu kasus-kasus di IGD, pasien datang dengan krisis adrenal, dia bisa hiponatremia yang berat, hiperkalemia berat, atau hipoglikemia berat. Pasiennya datang dengan dehidrasi dan shock ya. Nah, kalau ada seperti ini datang ke IGD, kemudian nanti membawa kartu CAH, nanti ada di belakang kartu CAH-nya. Kalian mesti langsung memberikan terapi cairan isotonis intravena, kemudian diberikan glukokortikoid intravena. Kemudian yang perlu diketahui lagi, tata laksana CAH. Kalau nanti kalian ditanya pengobatannya bagaimana, pengobatannya seumur hidup. Ya, seumur hidup dengan memberikan steroid. Kemudian harus dilakukan rawat bersama dengan endokrin anak, kemudian ada urologi pediatri, kemudian ada untuk genetika, psikologi ya, karena ini akan mempengaruhi pada psikis orang tua ya, bahkan juga anak. Kemudian untuk target terapi dari kasus ini, dari CAH itu mempertahankan pertumbuhan, kemudian menjaga elektrolit dan hormon-hormon supaya tidak terjadi suatu kegawatan. Nah, ini kalau untuk konsul ke bedah plastik, rekonstruksi pada wanita, ini untuk dilakukan klitoroplasti.
dan rekonstruksi vagina sebelum usia 1 tahun. Kemudian perlu konseling genetik dan terapi psikologi. Kemudian terapi yang namanya glukokortikoid, ya. Ini mencegah terjadinya insufisiensi adrenal. Kemudian tujuan lagi pemberian ini untuk menekan androgen seks hormon, kemudian mengoptimalkan pertumbuhan dan mempertahankan fertilitas. Contoh-contohnya glukokortikoid, yaitu kita untuk awal kalau ada sediaan hidrokortison, kita pakai hidrokortison dulu. Kemudian bisa kortison asetat, prednison, prednisolon, kemudian dexamethasone atau kombinasi. Kemudian hidrokortison itu lebih disukai untuk terapi karena tidak perlu dimetabolisme menjadi kortisol aktif di hati dan efek supresi pertumbuhannya paling kecil. Terapi rumahan glukokortikoid jangka panjang. Jadi pemberian hidrokortison itu 10-20 mg per BSA dalam 24 jam. Diberikan oral dalam 2 atau 3 dosis setiap hari. Sediaannya untuk hidrokortison, tablet 5 mg, 10 mg, dan 20 mg. Bisa juga tadi diberikan prednison, prednisolon, dan dexamethasone. Kemudian untuk yang tipe tanpa kehilangan garam bisa diberikan pengganti hormon kortisol. Pemberiannya dengan fludrokortison. Ini untuk fludrokortison ini cukup susah carinya, Dik. Dulu di Indonesia itu dia sampai mengimpor dari Belanda. Kemudian juga harus diberikan garam NaCl. Jadi kalau yang tipe salt wasting tadi, kehilangan garam tadi ya, itu pada bayi anak dia tetap harus mengkonsumsi NaCl, Dik, garam, Dik. Sekitar 2-5 gram per hari. Kemudian, nah kalau pasien datang dengan krisis adrenal, datang ke IGD, muntah-muntah, diare hebat, kemudian sudah terdiagnosa CAH, kemudian dia datang dan dehidrasi, maka untuk pemberian cairan shocknya menggunakan NaCl. Jadi yang kandungannya juga ada garamnya, Dik. NaCl 0,9%, 20 cc per kilo intravena, kemudian dilanjutkan 200 cc per kilo. Kemudian jika terjadi hipoglikemi, boleh diberikan bolus dextrose 10%, 2-4 mili per kilogram berat badan, dan diberikan nanti sesuai dengan kartu CAH, kartu krisis adrenal, nanti diberikan hidrokortison. Nanti saya lihatkan untuk contoh kartunya. Jadi jangan heran nanti kalau pasien datang membawa kartu itu ya. Ini kalau krisis adrenal untuk dosis-dosisnya yang diberikan. Untuk alternatif, boleh diberikan metilprednisolon ataupun dexamethasone jika memang sediaannya tidak ada. Boleh diberikan prednison juga. Yang tadi diberikan mineral corticoid replacement terapi. Nama dengannya Florinef, ya ini cukup sulit untuk carinya, Dek. Kemudian, nah kalau ada kondisi-kondisi tertentu pada kasus-kasus CAH ini, dia kalau ada keadaan-keadaan seperti dia sedang demam atau gastroenteritis dengan dehidrasi atau dia akan dilakukan pembedahan atau dia pasca kecelakaan ya dia harus diberikan dosis stres yang namanya dosis stres ini jadi dia agak lebih tinggi deh. Kemudian untuk rawat jalan ya, diberikan terapi-terapi itu tetap harus dengan pengawasan. Untuk pengawasannya untuk kenaikan berat badan, pertumbuhan, pubertas, kemudian bone age, jadi usia tulangnya tetap harus dipantau, kadar-kadar enzim 17 hidroksiprogesteronnya tetap harus dipantau. Kemudian yang perlu diketahui lagi untuk edukasi ke pasien kemungkinan tetap harus dia terapinya seumur hidup. Kemudian diedukasikan untuk perjalanan sakitnya, jadi bisa tiba-tiba terjadi kegawatan pada saat kadar kortisolnya rendah ya, jadi harus segera langsung dibawa ke IGD kalau ada pasien-pasien seperti ini. Nah ini untuk CAH, jadi diturunkannya tadi autosomal resesif, pria dan wanita dapat terkena.
ya. Kemudian kedua orang tua jika mengalami mutasi genetik, jadi dari beberapa anaknya bisa memang satu anak dia akan terkena CAH ya. Jadi dari sekitar 25%-nya dia tidak terkena CAH, tapi untuk anak yang lainnya bisa sebagai karier membawa ya. Kemudian nah ini 25% dapat terkena CAH, 50%-nya karier, 25%-nya tidak terkena CAH. Kemudian yang perlu diketahui lagi, ini kalau untuk kasus-kasus prenatal, jadi sudah diketahui sejak di dalam kandungan, jadi yang diberikan terapi ibunya, diberikan dexamethasone. Kemudian untuk prognosisnya, jadi tetap dipantau untuk tinggi badannya, kemudian efek-efek metabolismenya, kemudian kecenderungan untuk terjadinya tumor mesodermal, itu tetap harus dipantau kalau pada kasus-kasus ini. Nah, ini yang penting lagi, kalian nanti kalau jaga IGD, tiba-tiba ada pasien datang menunjukkan kartu ini ke kalian. Nah, kalian mesti segera masukkan kalau datangnya ke IGD, anaknya kok sedang demam tinggi, kemudian anaknya ada habis kecelakaan, jatuh, ada trauma, kemudian keadaannya nggak bagus ya. Kemudian ada muntah atau diare hebat sampai dengan dehidrasi atau shock, kalian mesti segera memberikan hidrokortison. Nah, hidrokortisonnya ini disesuaikan dengan anak saat itu usia berapa. Kalau anaknya usia kurang dari 1 tahun, diberikannya 25 mg intravena atau intramuskular. Kemudian 1 sampai 6 tahun diberikan 50 mg. Untuk lebih dari 6 tahun menggunakan 100 mg. Nah, untuk tata laksana cairannya menggunakan infus normal salin ya. Jadi tadi NaCl 0,9% karena dia untuk kandungan garamnya untuk natriumnya rendah sehingga kita koreksi menggunakan NaCl. Itu ya. Jadi jangan lupa nanti kalau kalian jaga IGD dapat kartu ini, silakan tata laksana kegawatan pada pasien CAH. Untuk kasus CAH, sekian. Ada yang mau tanya untuk sementara? Bingung ya, Dek. Kasusnya cukup susah nih. Yang penting kalau ada kasus-kasus bagi nanti kalian temui, kemarin saya barusan dapat, Dek. Jadi bayi dari kakaknya itu dia riwayatnya kakaknya meninggal dengan keluhan sama muntah-muntah hebat. Kemudian sampai dengan shock hipovolemik, kemudian meninggal usia 1 tahun. Cuman memang belum tegak ke CAHD. Kemudian untuk yang ke anak yang kedua juga akhirnya anaknya juga meninggal, Dek. Jadi dia datang dengan keluhan benar-benar sesuai dengan teori tadi usia 2 minggu, datang muntah-muntah hebat. Muntah-muntah hebat, kemudian diare-diare sudah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit lain dengan hasil natriumnya sangat rendah. Natrium normal 135 pada anak tersebut itu sampai dengan 95, Dek. Jadi sangat rendah. Kemudian hiperkalemia, kaliumnya sangat tinggi, hipoglikemi datang, kemudian diperbaiki karena sebelumnya tidak mengarah ke CAH sehingga dikoreksi itu natriumnya diberikan cairan NaCl, dikoreksi natriumnya, kemudian natriumnya perbaikan. Tapi selang seminggu kemudian bayinya karena sudah tidak dapat garam, tidak dapat NaCl ya. Kemudian karena belum sempat ibunya untuk menegakkan diagnosa, dilakukan pengecekan enzimnya tadi, seminggu kemudian anaknya muntah-muntah hebat lagi, Dek. Nah, ibunya nggak terlalu perhatian ya, jadi muntah-muntah, cuman kasih minum, nanti muntah lagi kasih minum, datang-datang ke IGD dengan shock. Tapi dia kemudian dilakukan pemeriksaan, memang mengarah ke CAH ya, jadi datangnya kali itu sudah sangat tidak bagus keadaannya, sehingga bayinya sampai meninggal tuh. Jadi kasus cuman muntah-muntah aja ya, padahal itu kasusnya anak laki-laki. Jadi tadi laki-laki itu tidak terlalu jelas. Kalau perempuan memang kelihatan banget dia dari keluhan dari pemeriksaan fisiknya dia sudah ada klitromegali gitu kan sudah kelihatan ya. Nah, itu
kalau kayak gitu sudah perempuan ya kan, nah itu hiponatremia mengarahnya ke CAH. Tapi kalau laki-laki dia hiponatremia muntah berulang kan kita kadang agak nggak tahu mengarah ke CAH apa enggak. Nah itu akhirnya dia tegak dengan CAH, tapi karena keadaan jantungnya nggak bagus ya akhirnya meninggal juga karena orang tuanya kurang perhatian, muntah sampai berat baru dibawa ke rumah sakit. Gitu ya. Jadi kalau kalian jaga nanti ada kasus-kasus begitu sampai IGD, minta kartunya kalau memang dia ke arah CAH ya. Itu sekian dari saya untuk CAH. Ada yang mau ditanyakan? Ngantuk semua ya. Belum ada, Dok. Saya lanjut untuk DM ya, Dek. Baik, dokter. Hmm. Ini sudah saya stop share-nya. Terus saya mau buka lagi. Ini yang muncul di kalian apa nih, Dek? Di layar kalian munculnya apa, Dek? Belum Belum ada, muncul Dok. slide-nya, dokter. Ini belum ada, Dek. Belum Masih ada, loading, Dok. dokter. Sudah terlihat, Sudah Dek? terlihat, Dok. Sudah Ya, terlihat, dok. Dok. Kalian sudah belajar diabetes mellitus untuk dewasa belum, Dek? Sudah ada materinya belum, DM, pada dewasa? Penyakit dalam berarti, Dek. Sudah? Ya, sudah. Hah? Sudah, Gimana, dok. Dek? Sudah ya. Berarti ini kan sebenarnya untuk DM, untuk penegakannya itu kan hampir sama ya. Jadi dewasa dan anak, cuman untuk dosis-dosisnya aja nanti yang berbeda ya. Jadi kalian berarti kan sudah pernah belajar tentang diabetes mellitus, jadi kan saya nggak ulang dari awal lagi ya. Oke, berarti sudah pernah ada materi DM. Nah, ini kita hari ini itu membahas tentang diabetes mellitus tipe 1 dan KAD. Jadi kalau pada anak-anak itu sering sekali kasus nanti datang ke IGD ya. Jadi anak ini belum pernah terdiagnosa diabetes mellitus, tapi datang ke IGD dengan keadaan nafasnya kusmal. Kemudian kalian cek kalau kalian dijaga IGD nanti kan pasien nggak sadar ya. Kemudian kalian harus melakukan apa sih? Paling tidak kalian tetap harus lakukan pengecekan kadar gula darah ya. Ternyata kalau kalian cek saat jaga IGD, kadar gula darahnya tinggi, pasiennya tidak sadar, nafasnya kusmal, nafasnya sesak ya. Ternyata dia KAD, ketoasidosis diabetikum ya. Ternyata dia selama ini itu ada DM tipe 1, tapi orang tuanya tidak terlalu tahu bahwa dia ada DM ya. Keluhannya cuma berat badan aja yang nggak naik, itu bisa ya. Jadi kasus-kasus KAD ini nanti kalian sebagai dokter jaga di IGD yang butuh untuk tata laksana segera ya. Kemudian nanti kita belajar tentang DM tipe 1. Sudah tahu pengertian dari diabetes mellitus ya, termasuk dalam kelompok penyakit metabolik, ditandai dengan adanya hiperglikemia kronik yang disebabkan
oleh gangguan dari sekresi insulin, aksi insulin atau keduanya. Dibagi dalam dua bentuk utama, yaitu bisa karena kerusakan sel beta pankreas atau karena resistensi insulin pada jaringan. Untuk DM itu ada banyak sekali jenisnya. Yang tipe 1 itu destruksi sel beta pankreas. Kemudian di sini defisiensi absolut dari insulin. Untuk yang tipe kedua itu kombinasi antara resistensi insulin dan respon inadekuat dari sekresi insulin. Bisa juga dari tipe diabetes lainnya maupun gestasional diabetes mellitus. Jadi muncul pada saat kehamilan. Nah, itu dibahas di dewasa ya nanti ya. Nah, untuk DM tipe 1 ini untuk kasus-kasusnya cukup banyak ya. Kembali lagi untuk datangnya belum pernah dia terdiagnosa DM, tapi datangnya dalam kondisi yang kurang baik. Jadi datangnya dengan kegawatan ya. Kemudian merupakan kelainan sistemik akibat gangguan metabolisme glukosa yang ditandai oleh hiperglikemi kronik tadi karena kerusakan sel beta pankreas. Epidemiologinya bervariasi lebih tinggi pada ras Kaukasia. Kemudian puncak insiden pada kasus ini itu usia 5-6 tahun dan 11 tahun. Kasus DM tipe 1 itu sangat banyak pada anak ya, lebih dari 90% penderita diabetes pada anak itu adalah DM tipe 1. Untuk DM tipe 1 disebabkan karena proses autoimun. Kemudian untuk gejalanya sama seperti kasus dewasa ya, jadi ada sering haus, jadi polidipsi, kemudian sering kencing, poliuri, sering lapar, polifagi, kemudian berat badannya turun. Pasiennya lelah, kemudian kalau misalkan ada luka kok sulit sembuh, kemudian ya kulit kering dan gatal, kebal rasa di kaki atau kesemutan, kemudiannya pandangannya kabur jika memang tidak terkontrol dengan baik untuk kadar gulanya. Tapi yang paling banyak datang itu tadi 3P dan berat badan menurun, polidipsi, poliuri, polifagi, dan penurunan berat badan. Untuk kriteria diagnosanya itu kadar gula darahnya untuk DM ditegakkan dengan kadar gula darah glukosa GDS, gula darah sewaktu itu lebih dari 200 mg per desiliter. Kemudian untuk kadar gula puasa, glukosa puasa lebih dari sama dengan 126. Kemudian untuk kadar glukosa 2 jam postprandial lebih dari 200. Kemudian untuk pengecekannya setelah puasa dilakukan uji toleransi glukosa ya, dengan diberikan glukosa dilarutkan dalam air. Nanti setelah itu dilakukan pengecekan ulang kadarnya lebih dari 200. Kemudian untuk pengecekan HbA1c sama lebih dari 6,5%. Untuk pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan kadar gula sewaktu, kemudian kadar gula darah puasa, kadar gula darah 2 jam postprandial, 2 jam PP ya, HbA1c, C peptida, kemudian keton darah, urinalisis, dan cadangan insulin. Kemudian untuk tata laksana DM tipe 1, jadi tata laksananya seumur hidup ya. Kualitas hidup penderita dipertahankan seoptimal mungkin karena gejala-gejalanya sangat bervariatif. Kemudian ini untuk tujuan-tujuan tata laksananya mengontrol metabolik, memantau tumbuh kembang anak ya, karena kasusnya anak harus memantau tumbuh kembang ya. Kemudian untuk tata laksananya lainnya yaitu insulin, kemudian nutrisi atau dietnya, olahraganya, kemudian mengedukasi ke pasien dan keluarga bagaimana cara pemberian terapinya, kemudian harus memantau kadar glikemik pada pasien. Untuk insulin pada DM tipe 1 itu terjadi karena adanya destruksi sel beta pankreas ya, karena disebabkan proses autoimun, kemudian akibat dari defisiensi insulin, anak yang DM tipe 1 itu membutuhkan insulinnya seumur hidup. Kalau tidak memakai insulin, dia akan menimbulkan gejala-gejala, misalkan gangguan pertumbuhan, nanti untuk pubertasnya terlambat,
kemudian ada komplikasi ke mikrovaskuler, makrovaskuler ya. Ini hampir sama dengan dewasa ya, jadi akan mengganggu ke semuanya. Nah, untuk fungsi insulin sudah tahu ya. Jadi insulin itu untuk membantu kadar glukosa bisa masuk ke dalam sel ya. Jadi bisa diproses untuk kebutuhan sel. Dibutuhkan insulin. Jika kadar insulinnya rendah, maka kadar glukosa tidak bisa masuk ke intraseluler sehingga dia menumpuk di intravaskuler. Jadi kadar gula di dalam darahnya dia sangat tinggi. Kemudian untuk jenis-jenis insulin. Udah belajar di dewasa ya hampir sama dek, sama ada basal, kemudian ada premix, ada yang kerja cepat, ada kerja pendek, kerja menengah, kerja panjang, basal analog ya, ada yang campuran, ini sama. Sediaannya juga sama, cuma dosisnya saja yang berbeda. Kemudian untuk lokasi penyuntikan di sini ya, di lengan, kemudian di perut, kemudian di paha lateral ya. Untuk cara menyuntikannya dilakukan pencubitan. Kemudian untuk nutrisinya tetap harus dipantau. Ini ada penghitungannya ya. Jadi kalau mau secara detail seperti ini, nanti dihitung kalorinya. Kalorinya itu dapat dari karbohidrat hanya boleh 50-55%. Kemudian proteinnya, lemaknya. Kemudian untuk kalorinya cara penghitungannya begini. Kemudian nanti untuk kalorinya dibagi jadi beberapa persen-persen dari tiap makanannya. Penghitungannya agak rumit deh. Kemudian untuk olahraga pada pasien-pasien diabetes itu boleh olahraga kalau tidak ada komplikasi dan kontrol glikemiknya bagus. Kalau sebelum olahraga ternyata dilakukan pengecekan kadar gulanya lebih dari 250 dan terjadi ketonemia atau ketonuria, ya sebaiknya tidak boleh olahraga. Jadi nanti kalau sering itu nanti kalian ditanya boleh nggak sih olahraga ya, tetap harus dipantau dulu kadar gulanya ya. Kadar gulanya kalau lebih dari 300 tapi tanpa ketonuria atau ketonemia ya berhati-hati saat olahraga. Tapi kalau pada sebelum olahraga kok kadar gulanya kurang dari 100, hati-hati, bisa hipoglikemi, bisa tidak sadar ya, pingsan, tiba-tiba kalian mesti tambahkan karbohidrat. Kemudian, yang penting lagi, kadar gula darah targetnya, kalau untuk pasien-pasien DM, itu tumbuh kembangnya optimal, kadar HbA1c-nya itu di bawah 7,5, kemudian hipoglikemia, tidak ada hipoglikemia berat dan ketoasidosis, kemudian kadar gula darah preprandialnya 70 sampai 150, postprandialnya kurang dari 180 sampai 200. Untuk monitoringnya tadi, jadi untuk komplikasi juga ada jangka pendek, jangka panjang, dan komplikasi lain. Untuk jangka pendeknya bisa terjadi KAD, kemudian terjadi hipoglikemi, hiperglikemi, jangka panjangnya bisa terjadi kelainan di makrovaskuler, jadi ada penyakit jantung atau pembuluh darah, kemudian mikrovaskuler bisa menyebabkan retinopati, nefropati, dan neuropati. Kemudian komplikasi lain bisa terjadi vitiligo, gastropati, kemudian gangguan gerakan sendi, hipotiroid, hipertiroid, gangguan pertumbuhan, perkembangan, dan pubertas. Untuk ketoasidosis diabetikum, ini sama ya seperti dewasa juga ada kasus-kasus KAD ya. Jadi KAD itu suatu keadaan darurat akibat kurangnya insulin absolut maupun relatif disertai dengan peningkatan hormon-hormon counterregulatory. Jadi dari peningkatan hormon-hormon ini ya. Untuk patofisiologinya KAD kemarin sudah belajar ya. Jadi kalau di penyakit dalam sudah belajar ya di sini ada peningkatan kalau misalkan keadaan-keadaan infeksi atau dia stres atau asupan insulinnya tidak baik, maka dia akan terjadi peningkatan glukagon, katekolamin, peningkatan kortisol, peningkatan growth hormone ya, akan memicu lipolisis, kemudian bisa terjadi peningkatan ketogenesis dan terjadi asidosis. Maka dia kalau pada pasien yang datang dia bisa terjadi asidosis ya. Jadi pasiennya datang sesak nafas ya. Kemudian kalau pada peningkatan-peningkatan hormon ini tadi terjadi gluconeogenesis, kemudian bisa terjadi hiperglikemi,
Kemudian ada juga peningkatan dari proses glikogenolisis sehingga terjadi hiperglikemi. Kalau terjadi hiperglikemi nanti akan terjadi kadar gulanya akan ke urin ya ke ginjal. Kemudian kalau di ginjal dia akan menarik cairan karena kadar gula itu dia bersifat hiperosmotik sehingga dia menarik cairan. Sehingga pasien-pasien yang dengan diabetes akan terjadi poliuria, jadi buang air kecilnya sangat banyak, tetapi dia itu terjadi dehidrasi. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau kita belajar di diare, belajar di muntah itu kalau anak dengan diare muntah itu biasanya pasti dehidrasi. Kalau dehidrasi tidak buang air kecil, tapi kalau pada pasien-pasien DM dia buang air kecilnya banyak, poliuria dia, tapi ada dehidrasi. Jadi kita mengarah ke KAD kalau dengan kadar hiperglikemia ya. Kemudian manifestasi klinis KAD bisa nyeri perut, mual muntah, dehidrasi, kemudian polidipsi, poliuri, kemudian terjadi penurunan berat badan dalam beberapa waktu terakhir, kemudian datang dengan pernapasan kusmol, kemudian dicek pH-nya dan pH-nya 6 di bawah 6,9, kemudian terjadi dehidrasi. Ini untuk anamnesanya sudah belajar juga ya, jadi sekilas saja ya Dek, sudah jam segini nih. Ini di sini untuk DM gejalanya sama, polidipsi, poliuri, polifagi, kemudian datang bisa dengan dehidrasi, nafasnya cepat, kemudian nafasnya bawa aseton, bisa shock, kemudian bisa terjadi dehidrasi berat dengan poliuria, jadi dia dehidrasi tapi poliuria, ini hati-hati ya KAD, kemudian ada mual muntah diare. Dari pemeriksaan fisik ya tadi ada gejala-gejala asidosis, kemudian pernafasan yang cepat dan dalam, nafasnya kusmol, kemudian ada penurunan kesadaran, bau nafasnya aseton dan poliuria. Kemudian untuk kriteria diagnosa KAD, jadi pasien datang dengan keluhan tidak sadar atau dia kemudian nafasnya kusmol, nafasnya cepat dalam ya. Nah, kalian melakukan pemeriksaan kadar gula darah di mana terdapat hiperglikemia lebih dari 200, kemudian kalian ini hiperglikemi, kalian mengarahnya, wah ini DM tipe 1 dengan KAD nih ya. Kalian melakukan pemeriksaan ketonemia atau keton uria, jadi keton di darah atau keton di urin, ternyata memang positif. Kemudian disertai dengan kadar pH darahnya juga dari BGA ya, ternyata dia kurang dari 7,3. Ini mengarah ke ketoasidosis diabetikum. Untuk KAD sendiri ada derajatnya ringan, sedang maupun berat tergantung dari kadar pH dan HCO3. Keton urin. Nah, ini untuk kadar keton urin, keton yang moderate dan large di sini harus pemantauan ketat untuk KAD. Kemudian untuk kadar keton darah ini untuk tahu ya nanti kadang ada soal yang menyertakan kadar keton darahnya berapa gitu ya. Jadi kalau kadar keton darahnya 1,5 sampai dengan 3, risiko tinggi untuk terjadinya KAD. Pengelolaannya dilakukan resusitasi, kemudian dimulai rehidrasi, kemudian kalau kadar natriumnya rendah diganti natriumnya, kadar kalium yang rendah diganti kaliumnya, kemudian memulai pemberian dari insulin. Tujuan terapi KAD itu mengkoreksi dehidrasi, mengoreksi asidosis, kemudian mengembalikan glukosa darah menuju kadar yang hampir normal karena masih hiperglikemia ya. Kemudian menghindari komplikasi terapi, kemudian mengidentifikasi dan mentata laksana kejadian apapun yang tiba-tiba menyertai. Jadi tata laksana awalnya kalian cari bukti adanya infeksi. Jadi kalau terjadinya KAD biasanya disertai dengan keluhan-keluhan lain. Jadi tetap harus ditata laksana untuk penyebab-penyebabnya. Misalkan ada infeksi, kita tata laksana infeksinya. Kemudian untuk derajat dehidrasi kalian lihat dari klinisnya. Kemudian untuk tingkat kesadarannya kalian melakukan pengecekan GCS ya. Untuk derajat dehidrasi ada ringan, sedang, dan berat. Ini kalian juga sudah belajar ya. Nanti untuk menentukan berapa persen kalian harus berikan terapi cairannya.
Untuk awalnya kalian harus bebaskan jalan nafas, kemudian dipuasakan, kemudian dilakukan monitor jantung kalau ada hiper ataupun hipokalemia, kemudian dipasang IV line untuk rehidrasi, kemudian oksigenasi, diberikan antibiotik jika memang penyebab keadanya dari adanya infeksi, kemudian dilakukan pemasangan kateter urin jika tidak sadar atau sakit berat, terjadi shock atau dehidrasi berat, ya tetap harus dilakukan pemantauan jumlah diuresis atau pada kasus-kasus bayi atau anak yang lebih kecil. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya, dilakukan pemeriksaan kadar gula darah, elektrolit, ureum kreatinin, kemudian BGA, HbA1c, kemudian dilakukan pemeriksaan kalsium, magnesium, fosfat, kultur, kemudian urinalisis dicari keton uri, kemudian kultur jika memang diperlukan. Kemudian dilakukan pemeriksaan EKG untuk memantau hipokalemia dan hiperkalemia, kemudian dilakukan pemeriksaan ronsen toraks. Ruang perawatannya, kalian kalau jaga IGD nanti, kalian mesti bisa mengarahkan ini pasien tuh harus dirawat di ICU atau tidak ya. Jadi kalau misalkan pasien datang dengan tadi sesak nafas, kemudian yang KAD berat, sedang berat, KAD berat, ini tetap harus dilakukan perawatan di ruang ICU. Kalau misalkan dengan pengawasan yang kurang adekuat di bangsal ya bisa kalian untuk sedang aja sudah dilakukan perawatan di ICU. Nah, risiko tinggi edema cerebri jika kadar natriumnya sangat rendah, berisiko untuk terjadinya edema cerebri, maka kalian tetap harus melakukan perawatan di ICU. Kemudian untuk tata laksananya pemberian cairan insulin, kalium karbonat jika terjadi asidosis, kemudian pemberian cairan diberikan RL 20 cc per kilo bolus secepatnya, kemudian gunakan kristaloid ya, bukan koloid. Kemudian penggantian defisit cairan atau rehidrasi nanti ada penghitungan cairannya berdasarkan derajat dehidrasinya. Nah, ini untuk derajat dehidrasi ringan, sedang, dan berat ya. Jadi ada persenannya bayi 5%, 10% kehilangannya, ini 15%, nanti penggantiannya dengan cairan ini. Kemudian nanti untuk kebutuhan cairan tetap kalian harus perhitungkan dengan penghitungan ini. Jadi tadi berdasarkan dari derajat dehidrasinya, kemudian menentukan defisit cairannya, kemudian kebutuhan rumatan dalam 48 jam, kemudian menentukan kebutuhan total 48 jam dan tentukan dalam tetesan per jam. Nah, ini untuk kebutuhan cairan pada anak menggunakan ini ya, Dik ya. Nanti untuk berat badan 3-10 kilo, pertama itu pakainya 100 cc per kilo, 10-20 kilo selanjutnya ditambah 50 cc per kilo, untuk lebih dari 20 kilo ditambahkan total yang tadi ditambahkan 20 cc per kilo. Ini cara penghitungan cairan pada anak seperti ini ya, Dek, per harinya, Dek. Kemudian untuk terapi insulin, mulai infus insulin 1-2 jam setelah pemberian cairan, jadi dilakukan rehidrasi terlebih dahulu, kemudian diberikan insulin dengan dosisnya 0,05 sampai 0,1 intraunit per kilogram berat badan per jam, menggunakan insulin reguler atau rapid. Kalau untuk bolus intravena tidak diperlukan. Nah, untuk target kecepatan penurunan kadar gula darahnya yaitu 75-100 mg per desiliter per jam. Kemudian kalau kadar gulanya sudah mencapai target 250, infus harus diganti yang tadinya RL menjadi D5,5 atau D5,4. Kemudian kalau ada natrium yang rendah boleh dikoreksi dengan natrium. Kemudian untuk kecepatan insulin dan pemberian dextrose diatur sehingga kadar gulanya itu sampai dengan stabil 90-180. Nah, ini untuk pemantauannya, kalian tetap harus memantau pada pasien-pasien KAD yang dipantau adalah ini. Kemudian untuk insulin intravena tadi digantikan menjadi subkutan. Itu kalau pasien sudah mulai perbaikan, yaitu kesadarannya baik, kemudian metaboliknya stabil, penderita sudah dapat makan paling tidak 1 kali, ya. Kemudian pencegahnya berulangnya KAD, jadi harus pengaturan dalam makan, kemudian untuk infeksi juga harus diatur ya, karena infeksi menjadi penyebab tersering untuk terjadinya KAD. Itu ya, Dek. Jadi untuk
DM dan KAD sebenarnya untuk dewasa dan anak itu prinsipnya sama, cuman kalian harus bisa menegakkan diagnosanya saja. Kemudian untuk tata laksana jika memang terjadi kegawatan pada anak. Ada yang mau ditanyakan untuk diabetes mellitus? Ada yang mau tanya enggak? DM. Belum ada dok. Nanti bisa keluar ya. Ujian ya, KAD sama DM ya. Enggak dengar, Dek, suaranya, Dek. Ada yang mau tanya enggak, Dek? Apa, Dek? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh nanti WA saya ya, Dek. Tadi yang WA saya ya. Silakan nanti diingatkan juga untuk materinya ya. Ini sudah mau kuliah selanjutnya ya. Iya Saya dokter. akhiri aja ya, Dek. Oke dokter. Ya, oke. Sekian dari saya untuk hari ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau mau ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung. Untuk materi nanti saya kirimkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, Terima kasih dokter. Standby, standby.